Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, demikian juga masih memberikan kepada kita nikmat Islam, sehingga alhamdulillah sampai dengan detik hari ini kita masih tetap tegar berada di atas agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berwasiat kepada kita kaum muslimin agar jangan sampai kita itu mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih menikmati nikmat Islam. Kemudian selawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita tentang pembahasan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita masih berada di dalam pembahasan nasihat Luqman, dan kita memasuki nasihat Luqman yang ke-8, yaitu tentang sifat tawadhu. Ini padahal saya sudah membuat PowerPoint, Pak. Kalau dilihat enak, gitu kan, nulis ringkasan-ringkasan. Tapi kalau nggak bisa nyala, Pak. Kalau saya buat PowerPoint dari habis asar sampai adzan. Beneran Pak, habis asar kan PowerPoint harus lama, Pak. Ngedit, nanti yang ringkas mana, yang bisa tanpa, gitu kan. Ya namanya kodok, tidak mengapa. Nasihat yang ke-8 dari Luqman kepada anaknya adalah sebagaimana yang tertera di dalam surat Luqman ayat yang ke-19, waqsid fi masjika waqfud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam ayat ini Luqman mewasiatkan kepada anaknya, waqsid fi masyika, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika berjalan itu dengan sikap yang pertengahan, Pak. Pertengahan itu gimana? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir
rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim ketika menjelaskan tentang ayat ini, yaitu berjalanlah dengan sikap pertengahan, jangan terlalu lambat seperti orang malas, jangan terlalu cepat seperti orang yang tergesa-gesa. Namun bersikaplah pertengahan di dalam berjalan antara terlalu cepat dan terlalu lambat. Berarti pertengahan. Berarti Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, kalau kita jalan hendaknya tidak terlalu ngelemer, Pak. Ngelemer itu bahasa sininya apa? Ngelemer ya? Ngelemer. Oh ya, mau orang di Telogo, ya kan? Atau kayak orang belum sarapan, jalannya ngelemer banget, ya kan? Kayak jalan di manten kan, Pak? Lawan banget, ya kan? Atau kita tidak boleh juga jalannya terlalu tergesa-gesa, terlalu buru-buru, kayak orang mikul jenazah aja tergesa-gesa. Pertengahan. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Lah Ustaz, katanya nasihatnya tentang tawadhu. Terus dari mana istinbat tentang tawadhu? Nah, dijelaskan juga oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalimil Mannan. Beliau menjelaskan yang dimaksud itu adalah berjalanlah dengan sikap tawadhu. Jadi jadilah orang yang apa? Tawadhu dan tenang. Janganlah bersikap sombong dan takabur. Demikian pula janganlah berjalan seperti orang yang malas-malasan. Ini sebenarnya enak, Pak. Ini sudah tak perhat kotak-kotak itu, Pak. Tetapi ya betul apa ya? Masya Allah, terus bisa asal, Pak. Nah, kesimpulan dari Imam As-Sa'di ini yang membuat kita beristinbat bahwasanya nasihat ini perintah untuk apa? Tawadhu. Lah terus tawadhu itu apa, Ustaz? Nabi SAW telah menyebutkan tentang keutamaan sifat tawadhu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2588, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Sesungguhnya sedekah itu, kata Nabi SAW, tidak akan mengurangi harta. Kemudian tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf, melainkan Allah akan menjadikan dia semakin mulia. Dan tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang 3 amalan yang utama. Yang pertama adalah tentang sedekah. Yang kedua tentang pemaaf. Jadilah orang yang apa? Pemaaf. Dan yang ketiga adalah tentang sifat tawadhu, rendah hati. Kalau tentang sedekah kita sudah tahu, yakin bahwa sedekah itu dikatakan oleh para ulama seperti jihad. Seperti apa? Jihad. Orang yang pemberani kalau diajak jihad kok berangkat. Demikian juga orang yang pemberani dalam masalah sedekah, keluar duitnya, Pak. Keluar duitnya, berani. Kenapa? Gak takut miskin, gak takut hartanya berkurang. Akan tetapi orang yang pengecut, al-jabban, ketika dia jihad dia lawani.
Banyak alasan sebagaimana orang-orang munafik zaman dulu. Oh, keluarga saya sakit, saya harus merawat. Oh, anak saya masih kecil-kecil. Demikian juga orang yang pengecut ketika ditawari dengan sedekah, nggak berani mikir. Aduh, nanti kalau saya buat sedekah ini, buat biaya ini gimana? Buat biaya ini gimana? Banyak alasan. Banyak para ulama menyebutkan sedekah itu seperti apa? Jihad. Ngetes keberanian kita, ngetes keyakinan kita bahwa Allah akan mengganti sedekah kita. Kita yakin atau enggak? Kita berani atau tidak? Bahkan Nabi pun mengatakan sedekah tidak akan mengurangi harta. Memang secara nominal berkurang, 1 juta dikurangi 100.000 jadi 900.000 secara nominal. Akan tetapi matematikanya Allah beda. Allah akan memberikan keberkahan dari 900.000 ini. Bisa jadi Allah akan menambah hartanya, secara kuantitasnya akan bertambah. Bisa jadi Allah akan memberikan keberkahan dari apa? Hartanya, Pak. Tapi balasan Allah tidak ujuk-ujuk langsung. Tidak ujuk-ujuk langsung. Kalau misalkan ujuk-ujuk langsung, begitu kita sedekah 100.000, besoknya langsung dapat ganti 2 juta, semua orang dapat sedekah. Yakin. Tapi kan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti balasnya nanti. Itu mengetes keimanan kita, keyakinan kita, dan menguji keberanian kita. Kita itu termasuk orang yang pemberani atau orang yang apa? Pengecut. Kan kalau jihad beneran sekarang belum ada, ya kan? Tapi kalau jihad dengan sedekah ini, kita berani atau tidak? Kemudian sifat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah apa? Jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Dan Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba pemaaf ini dikarenakan dia memaafkan saudaranya yang telah berbuat salah kepadanya, maka Allah akan semakin menambah dia mulia. Semakin menambah dia apa? Mulia. Jadi dalam istilah kaum seorang muslim tidak ada istilahnya tiada maaf bagimu. Enggak ada. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Kalau dia enggak minta maaf, ya sudah, sebagai seorang mukmin kita pun memaafkan dia. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan kita, kita pun hendaknya memaafkan orang lain. Yakin kalau seandainya seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling memaafkan terhadap kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya, maka kaum muslimin ini akan menjadi kaum muslimin yang rukun. Yang apa? Yang rukun. Kita lihat bagaimana Nabi SAW yang dahulu kala sering disakiti oleh kaum Quraisy, ya, ketika masih di Mekah. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, kemudian Nabi SAW memiliki sahabat yang masuk Islam banyak sekali ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, orang-orang Quraisy yang dulu mendolimi Nabi, yang dulu suka mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, apakah ketika Nabi sudah berhasil menaklukkan Mekah kemudian balas dendam? Enggak. Bahkan Nabi SAW memaafkan mereka. Bahkan mengatakan kepada Abu Sufyan, memberikan keutamaan apa? Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan aman. Sehingga seketika Abu Sufyan waktu tergerak hatinya. Dan akhirnya juga masuk apa? Masuk Islam. Demikian juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dikabarkan, dikisahkan pada waktu itu musuhnya yang selalu memusuhi dakwahnya, yang selalu mengganggu, menfitnah dakwah Ibnu Taimiyah, sampai-sampai Imam Ibnu Taimiyah dipenjara, ya kan? Ketika musuhnya
meninggal, apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Dia mengatakan kepada keluarganya, aku yang akan menanggung kebutuhan keluarganya. Bayangkan. Itu sikap seorang apa? Ulama sejati. Walaupun di dunia dia sering disakiti, tapi ketika dia meninggal, dia ulama tersebut Imam Taimiyah datang. Bahkan mengatakan apa? Yang akan menanggung keluarganya. Masya Allah. Berat memang Pak. Jadi pemaaf itu apa? Berat. Tapi balasannya sangat apa? Besar. Allah akan menjadikan kita mulia di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga yang masuk dalam pembahasan kita adalah apa? Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allah. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu kepada Allah kecuali Allah akan apa? Mengangkat derajatnya. Orang yang tawadhu, rendah hati, tidak menampakkan kelebihannya di hadapan orang. Dengan dia memiliki sifat tawadhu tersebut, Allah justru akan mengangkat dia dan akan menjadikan dia itu disegani dan dihormati di manusia. Berkat sifat apa? Tawadhunya. Nabi dulu tawadhu atau Ustaz? Oh jelas tawadhu. Para sahabat, oh iyalah. Para ulama, iya. Kita tunggu penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan dalam kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang akan menganggapnya mulia. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia. Dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhunya di dunia. Jadi kalau kita ingin dihargai oleh manusia, diterima di tengah manusia, tawadhulah. Tidak usah kita menampakkan apa yang ada pada diri kita agar orang lain itu tunduk sama kita, agar orang lain itu menerima kita. Enggak, justru orang lain dengan melihat kecongkaan kita, dengan melihat kesombongan kita, mereka akan lari dan merendahkan apa? Merendahkan kita. Tapi dengan semakin kita tawadhu, dengan bertambahnya kita tawadhu, justru akan membuat orang itu segan dengan kita. Kemudian apa itu makna tawadhu, Ustaz? Apa makna tawadhu? Rendah hati. Jadi bisa dibedakan Pak Buge antara rendah hati dengan rendah diri. Merendahkan hati dengan merendahkan diri. Sama-sama merendah, tapi beda. Nah, kebanyakan orang ketika menerjemahkan tawadhu rendah diri, keliru. Bukan merendahkan diri kita, tapi apa? Merendahkan hati. Merendahkan hati. Kalau merendahkan diri itu seperti menghinakan diri, Pak. Menghinakan apa? Diri. Sehingga orang menginjak-injak martabat kita, sehingga orang tidak ada segan dengan kita. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu merendahkan diri. Contohnya apa? Contohnya apa? Apa yang bisa merendahkan diri? Contohnya apa, Pak? Meminta-minta, betul Pak, meminta-minta. Kita apalagi punya kemudian minta, wah itu tambah merendahkan, menghinakan diri kita, Pak, merendahkan diri. Padahal, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang muhajirin,
ya kan? Orang-orang muhajirin. Kenapa? Mereka memiliki sifat apa? Iffah, menjaga diri dari apa? Minta. Yahsabuhumul jahiluna al-ghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Allah memuji orang-orang muhajirin dengan firman-Nya, yahsabuhumul jahilun al-ghniya. Orang-orang bodoh akan menyangka orang-orang muhajirin itu kaya, berkecukupan. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka tidak minta-minta. Walaupun butuh, mereka tidak minta. Walaupun mereka betul-betul tidak punya, tapi nggak mau minta sama orang. Lalu apa yang dilakukan? Berusaha sendiri. Akan tetapi orang-orang yang cerdas, Nabi tahu ta'rifuhum bisimahum. Engkau Nabi Muhammad SAW tahu ciri-ciri mereka. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang butuh beneran, tapi karena punya sifat iffah, mereka itu seperti kelihatan orang yang apa? Mampu. Kan gitu kan? Ini orang kok nggak pernah minta bantuan, minta tolong, selalu berusaha sendiri. Kita menyangkanya apa? Wong mampu. Padahal dia sedang menjaga dirinya supaya tidak menghinakan dirinya. Kalau mulai contoh nih Pak, gampang kalau nggak minta nopo minjem nyileh Pak, gampang nyileh, padahal ada duit. Nah ini kebangetan Pak. Sekali dua kali mungkin enggak masalah, tapi kalau kebangetan, apalagi sampai yang dipinjem itu rusak, wow, ini namanya merendahkan dirinya atau menghinakan diri. Itu rendah diri. Adapun rendah hati, tawadhu, itu dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya At-Tawadhu wal Bukhul. Jadi Ibnu Abi Dunya itu punya kitab khusus yang berjudul At-Tawadhu wal Bukhul, membahas tentang tawadhu. Kalau kita buka bukunya, itu menceritakan tentang bagaimana tawadhunya sahabat Nabi, kemudian para ulama dulu, sampai membuat bab tawadhu fil libas, bagaimana caranya tawadhu dalam berpakaian. Bahkan diriwayatkan dulu sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu ketika pakai baju di bawahnya ada lubangnya, sobek keteknya. Padahal sahabat yang mulia. Oh berarti kita menghinakan diri, tidak usah enggak, karena umumnya cuma itu kan. Banyak Pak. Dia menukil perkataan Imam Hasan Al-Basri dengan perkataan, hal tadruna mal tawadhu, apakah kalian tahu apa itu tawadhu? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, kemudian engkau bertemu dengan muslim yang lain, kemudian engkau merasa dalam diri kalian bahwa muslim tersebut lebih mulia dari kita. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, kita akan menganggap oh dia lebih baik dari kita, dia memiliki keutamaan dari kita. Sebagaimana kemarin yang kita sampaikan, nasihat dari Imam Al-Ghazali, itu salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, agar kita tawadhu itu apa? Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka kita katakan dia lebih dulu sujud kepada Allah. Kita kalah sama dia. Walaupun kita memiliki keutamaan, misalkan kita ini sarjana, dia hanya orang biasa saja. Oh, dia lebih dulu sujud kepada Allah dari kita.
Kemudian ketika melihat orang yang lebih muda dari kita, Imam Al-Muzani mengatakan apa biar kita tawadhu? Oh, dia lebih utama dari kita. Kenapa? Dosa dia lebih sedikit dari dosa kita. Karena kita lebih duluan berbuat dosa daripada dia. Walaupun kita nggak tahu aslinya, cuma kita merasa begitu, Pak. Sehingga hati kita pun akan menjadi rendah dan tidak akan muncul sifat nopo sombong. Ini penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Padahal dalam asli 71 lebih, Pak. Kemudian penjelasan ulama lain tentang makna tawadhu. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan makna tawadhu itu apa? Menampakkan diri kita itu lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkan kita, Pak. Jadi kalau ada orang yang ingin mengagung-agungkan kita, ingin mengunggul-unggulkan kita tampakkan bahwa diri kita itu lebih rendah. Biar apa? Biar kita tidak terbawa sifat sombong, Pak, dengan pujian yang diberikan oleh orang. Ketika ada orang juga, Allah, masya Allah, kamu itu orang yang pintar banget, selalu berbuat baik. Oh, enggak, aku enggak seperti yang kamu duga gitu. Kamu enggak tahu saja kalau aku juga banyak dosa. Nah gitu, Pak. Bukan kita malah semakin menikmati pujian dari orang tersebut. Bahaya. Pujian itu akan melelehkan kita, akan mengangkat kita sampai lupa daratan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Ad-Dari'ah ila Makarim Asy-Syari'ah bahwa tawadhu itu adalah sikap pertengahan antara sombong dan merendahkan diri. Jadi pertengahan antara sombong dengan merendahkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi, lebih tinggi dari yang semestinya terkadang. Sedangkan melecehkan diri adalah apa? Menempatkan diri kita itu terlalu rendah sehingga sampai merusak martabat kita. Ini penjelasan kedua imam tersebut. Kemudian bagaimana nasihat ulama dan bagaimana ketawadhuan mereka? Atau kita lihat dulu bagaimana contoh tawadhunya Nabi dulu sebelum para ulama. Bagaimana contoh tawadhunya Nabi? Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dan hadisnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yazurul ansor wa yusallimu ala sidyanihim wa yamsahu ru'usahum. Bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengunjungi orang-orang Ansor, sering mengunjungi orang-orang Ansor. Dan yang dikunjungi itu tidak hanya pembesar-pembesarnya saja. Orang-orang miskinnya pun juga dikunjungi oleh Nabi. Dan Nabi itu menyapa anak-anak kecilnya, bahkan mengucapkan salam duluan kepada mereka. Padahal Nabi itu siapa? Pemimpin negara, ya kan? Pada waktu itu kan di Madinah sudah terjadi daulah Islamiyah, kan? Pemimpinnya siapa? Nabi. Kemudian Nabi siapa? Panglima perangnya, Pak, ya kan? Ketika Nabi perang, panglimanya siapa? Kaum muslim perang, Nabi, Pak. Pemimpin negara, panglima perang, plus utusan Allah, ya kan? Tapi beliau sering berkunjung kepada sahabatnya, kemudian menyapa anak-anak kecil, Pak. Bayangkan, menyapa anak-anak kecil, wayang sahuru sahur dan mengusap kepala mereka. Atau dikisahkan dalam kisah lain ketika terjadi perang Khandaq, ya, terjadi perang Khandaq, yang mana Madinah hendak diserang oleh persekutuan
kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah lain, yang mana ditaksir diperkirakan jumlah penduduk Madinah dari kecil sampai tua, baik yang sehat maupun yang sakit, itu dibandingkan dengan pasukan yang akan menyerang Madinah lebih sedikit lah. Maka dipastikan mesti kalah, ya kan? Akhirnya muncul usulan dari sahabat Salman Al-Farisi yang mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, dulu kami bangsa Persia kalau mendapatkan serangan begini kita bikin parit, ya, kita bikin parit untuk menghadang apa? Mereka. Akhirnya usulannya pun diterima. Ketika menggali parit, apakah Nabi dimaja Pak Mandori, Pak? Enggak. Disebutkan dalam sirah kan? Jenengan kan belajar sirah sama Ustaz Imran, sudah sampai perang Uhud belum, Pak? Belum. Sudah. Belum. Mau sampai perang Uhud kemarin ya? Itu dikisahkan Nabi ikut nyangkul, Pak. Bayangkan. Ikut nyangkul. Karena memang kondisinya ini mencekam ini. Ini kalau paritnya tidak segera selesai, tidak segera jadi, keburu kaum musyrikin datang, oh Madinah habis. Madinah habis. Nabi ikut, Pak. Jadi nggak hanya mandiri. Sampai-sampai sahabatnya lain marah, wahai Nabi, sudah Anda duduk saja, biar kami yang kerja. Tapi Nabi apa? Enggak, saya harus ikut. Bahkan ketika mereka para sahabat mendapatkan batu besar di tengah galian parit, kemudian mereka tidak bisa mecah, minta tolongnya sama siapa? Nabi. Akhirnya Nabi SAW malu, dipalu batunya itu pecah berkeping-keping. Masya Allah. Itu menunjukkan Nabi memang orangnya kuat. Jadi memang Nabi itu orangnya kuat, nggak ngelemet-ngelemet, gitu nggak ngelemet-ngelemet. Itu menunjukkan tawadhunya apa? Nabi. Jadi orang isin, Pak. Jadi ya kalau misalkan kita sebagai Pak RT atau Pak RW, misalkan ada kerja bakti, ya jangan mandorin doang, Pak. Ikut kerja bakti lah. Iki bendang rampung nih, gitu kan. Ikut, gitu kan. Jangan takut-takut. Justru itu akan semakin menambah bahwa kita, oh tiba Pak RT kita ikut nyemplung gok, mosok kita wargane nggak mau nyemplung gok, kebangetan, ya kan Pak? Ketika misalkan ayo kita patungan bikin bikin tanglut ini nih, sebelah kaki musim hujan, gitu kan. Sebagai pemimpin, orang yang disegani di daerah kita, kita jangan cuma ngomong kok. Nah perlu dikasih contoh, niru. Bukan berarti pamer, Pak, tapi apa? Memberi contoh. Sehingga orang itu aja berani segitu, kita gimana ini? Ayo itu. Itu akan semakin menambah kemuliaan kita, Pak. Semakin menambah, bukan cuma mandiri, gitu. Mentang-mentang lulusan S2, pulang ke kampung disuruh ngarit sama bapaknya nggak mau. Pak, aku kan master, Pak, magister. Masuk mulai di kampung kon ngarit, gitu kan? Gengsi lah, Pak. Kira-kira ada nggak Pak lulusan S2 ngarit? Enggak pernah lihat? Ada, Pak, beneran. Orang kalau kiri itu master loh, Pak, ngingu sapi, kalau di rumah, ya ngaret. Orang nggak menyangka kalau dia itu lulusan S2, nggak gengsi, Pak. Jadi kerja apapun, selama itu baik, nggak gengsi. Makanya survei, itu kan salah satu itu profesor itu melakukan survei pengangguran dibandingkan, Pak, ya, antara pengangguran itu antara yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi SMA dan ke atasnya, itu lebih banyak mana, Pak? SMA ke atas. Justru mereka yang lulusan pendidikan rendah jarang nganggur, Pak. Kira-kira sebabnya apa, Pak? Gengsi rata-rata. Gengsi. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah kerja apa aja mau, ya kan? Sing penting loh kok halal, kon macul yo oke, ngingu sapi yo ayo, itu kan? Melu nungkang yo ayo. Coba kalau lulusan S1, Pak. Ya kan?
Wes daripada nganggur kae lho, melu nukang proyek kae, gelem apa bukan, Pak? Pilih apa? Pilih nganggur apa pilih nukang proyek, Pak? Pilih nganggur, yakin. Dewe kan nopo? Gengsi. Mana tawaduknya? Mana tawaduknya, Pak? Pernah salah seorang ustaz, tidak saya sebutkan nama, Pak ya, karena direkam dulu kan. Dia seorang mudir pondok. Kalau saya sebutkan, sebenarnya pasti tahu. Mudir pondok. Terkenal, sering muncul di TV. Naik pesawat. Bersebelahan sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya nggak tahu kalau ini ustaz pondok. Ustaz tiba. Kalau kita jawab tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Mau ke sana. Oh ke Jogja? Iya mau ke Jogja. Iya. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Lah bapak kerjanya apa? Jawabannya apa, Pak? Saya kerjanya sih serabutan, Pak, apa saja. Bayangkan, ya benar sih, dia juga ngajar, dia juga jualan. Jadi apa kerjanya banyak ya, Pak. Bilangnya gitu, serabutan. Oh iya serabutan. Akhirnya si bapaknya ini enak mas ya, kerja jadi serabutan kayak jenengan, bisa isomnya Pak pesawat. Tahu. Coba kalau kita, Pak, oh saya punya pondok, saya jadi kepala pondok gitu kan. Murid saya 3.000 gitu kan. Tawadunya seseorang. Itu dicontohkan oleh Nabi. Kemudian contoh tawadu Nabi di rumahnya. Bagaimana beliau ketika di dalam rumahnya beliau melepaskan semua jabatan yang di luar rumahnya. Nabi ketika di luar rumah, seorang nabi, seorang rasul, pemimpin, panglima perang, pemimpin Baitul Mal, bendahara, menteri keuangan sedang kita, Pak. Orang yang segini. Ketika masuk rumah, semuanya lepas, dia posisinya sebagai apa? Suami. Posisinya sebagai apa? Suami. Ketika Aisyah ditanya, bagaimana Nabi ketika di rumah, apa yang dijawab oleh Aisyah? Dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, karena yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi itu selalu membantu pekerjaan istrinya. Tapi jika datang waktu sholat, beliau langsung apa? Keluar. Nabi selalu membantu pekerjaan istrinya. Jadi jangan mentang-mentang kita misalkan anggota DPR di rumah. Oh, apa anggota DPR? Saya kan ustaz tuh, gitu kan. Biasanya bikin kopi disediakan, gitu kan. Bikin teh disediakan. Masa di rumah mungkin sendiri? Masa aku suruh nyuapin anak-anaknya? Lihat Nabi, Pak. Ketika masuk rumah, keluar semua jabatannya. Dia posisinya sebagai seorang apa? Suami. Ini contoh tawadhunya Nabi. Bagaimana contoh tawadhunya ulama? Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, menceritakan bagaimana ketawadhuan Imam Ahmad rahimahullah. Yang mana Imam Ahmad ini memiliki sahabat di dalam menuntut ilmu namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan, sahibnahu khamsina sanah. Aku berteman dengan Ahmad bin Hanbal 50 tahun. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Dan aku tidak pernah mendengar dia itu menyombongkan diri terhadap kebaikan yang dia miliki, Pak. Bayangkan. Padahal Imam Ahmad kebaikannya berapa? Sama temennya saja tidak pernah cerita. Nggak pernah sampai dia itu menyombongkan diri. Misalkan Ma'in gitu kan. Aku itu sudah mengarang kitab musnad gitu kan. Imam Ahmad kan punya kitab musnad gitu kan. Kumpulan hadis menurut nama-nama para sahabat. Punya kitab pokok. Gitu. Bahkan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan tentang
kebaikan kesolehan Imam Ahmad itu apa? Kana abi yusolli fi yaumin wa lailatin salasami'ati raka'atin. Bapakku itu dalam sehari semalam itu sholat bisa sampai 300 rakaat, Pak. Oh, berarti sholatnya oke, ya wajibnya tetap 5. Wajibnya tetap 5. Tapi sunnahnya banyak, 300 rakaat. Kira-kira sholat apa itu, Pak? Berarti rawatib, qobliyah, ba'diyah, tetap. Duha, oh banyak berarti, Pak. Duhanya banyak. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, malamnya tahajud, witir, banyak, Pak, sampai 300 rakaat. Falamma marido, ketika sakit, beliau hanya melaksanakan setengahnya. Berarti berapa? 150 rakaat. Dan itu ketika usianya mencapai 80 tahun. Nah, kita usia berapa, Pak? Berapa sholat sunnah kita? Itu pun Imam Ahmad tidak pernah pamer, tidak pernah sombong sama temennya Yahya bin Ma'in. Padahal segitunya pantas dia seperti seorang ulama. Begitulah memang para ulama. Kalau kita membaca sirahnya, kita akan melihat, ya Allah, ternyata ya wong model ini, gitu kan. Ternyata ada orang begitu. Kita enggak ada apa-apa. Ada dulu ya. Ada dulu, Pak, silakan, Pak. Habis ini kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sebentar tentang nasihat ulama untuk Allah. Yaitu sebuah perkataan yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan wajat al-karam fit taqwa. Kami mendapati kemuliaan itu dengan bertakwa. Wal ghina fil yakin, dan kita mendapatkan hati yang merasa cukup, sifat qanaah itu ketika kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wasyarafa fit tawaddu'i, dan kita mendapatkan kedudukan mulia itu dengan cara sifat tawadhu. Dengan sifat tawadhu. Pernah dikisahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu seorang mufti, dosen, ulama besar di Saudi Arabia. Suatu ketika dia naik taksi, Pak. Naik taksi. Kemudian ketika masuk taksi, supirnya nggak tahu kalau dia itu Syekh Utsaimin. Ini ulama besar di Saudi nih, muftinya nih, muftinya. Semua orang tahu namanya. Dia nggak tahu supirnya. Kemudian ditanya, mau kemana Syekh? Ke jalan ini, ya. Siapa namanya saya? Kemudian saya juga mengatakan saya Ibnu Utsaimin. Supirnya ketawa. Kamu saya Utsaimin, gitu kan? Masa sih? Gitu kan? Kalau kamu ngaku saya Utsaimin, berarti saya ngaku saya bin Bas saja. Supirnya gitu. Kemudian saya Utsaimin mengatakan, lah saya bin Bas kan buta. Kamu kok bisa menyetir? Gitu kan? Oh iya. Tapi beliau nggak mengatakan saya itu Syekh Utsaimin, ulama besar, dengan pengajar di Universitas Islam Madinah, seorang mufti. Enggak, Pak. Dia nggak tahu, biarin aja, nggak masalah. Justru ketika tahu beneran, oh malah repot terkadang, gitu kan. Macam cium-cium tangan, gitu kan. Terkadang malah memuliakannya terlalu berlebihan. Tawadhu. Itu ulama besar seperti itu. Nah, terkadang kita ngomong ya, tentang ustad, gitu. Nek orang dipanggil ustad, orang nengok. Mentang-mentang sudah haji, nek orang dipanggil Pak Haji, tidak mau. Bahkan saya pernah dapat cerita, Pak. Ada orang pulang dari haji, mau selamatan tasyakuran haji, gitu kan, Pak. Kan biasanya tasyakuran haji kan bagi-bagi oleh-oleh haji, gitu kan. Nah, dia pesen kresek tas dulu, Pak. Kresek tas untuk bonus oleh-oleh. Ketika si percetakannya itu nyetak tasyakuran haji bapak siapa itu Pak dan ibu siapa, itu hanya kurang tulisan apa Pak? Jadi cuma ditulis namanya saja, tasyakuran haji bapak siapa dan ibu siapa, dibalik, dikembalikan. Kenapa? Ini salah cetak. Loh, salah cetaknya apa? Kurang sama haji. Dibalikin. Padahal yo tonggo-tonggone sing dibagini snack, Pak. Iku apa penting Pak bungkusnya, Pak? Ora kan Pak, sing penting isinya apa bungkusnya, Pak? Isinya yakin. Yakin mau isinya, mau bungkusnya ditulis mau ditulis profesor dokter siapa, kan? Enggak peduli, yang penting apa? Isinya wong kadang bar daftar entok isinya diambil yo bungkusnya dibuang. Tapi karena sakingnya itu Pak, biar dapat apa? Padahal itu apa toh? Kan nggak penting juga, nggak penting juga. Tapi menurut sebagian orang itu penting. Ini kan menambah prestis saya ini, nambah prestis. Kan kalau orang sudah haji itu seakan-akan sudah dekat dengan surga. Kata siapa? Itu tergantung kelakuannya. Kalau setelah pulang dari haji. Nah itu hati-hati Pak. Jangan mentang-mentang apa, jangan mentang-mentang kita punya apa, kemudian kita istilahnya apa? Jumo. Makanya ada istilah orang Jawa itu ojo dumeh gitu ya. Ojo jumo, ojo dumeh. Itu tentang apa? Sifat tawadhu. Dan yakin semakin kita tawadhu, maka orang akan semakin menghargai kita.
orang akan semakin segan dengan kita karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Bila pengajian kita pada malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pada pekan akan datang. Semoga poin-poinnya kalah lagi Pak ya. Dalam sholat kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.